Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel TV Purwanto. Terima kasih buat yang sudah subscribe maupun sudah nonton. Kali ini kita akan membahas tentang utang negara Indonesia yang sangat banyak, yaitu sekitar 6.310 triliun. Baiklah, sebelum kita kasih tahu cara melunasinya, kita harus tahu, sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya channel saya dan nonton video ini sampai habis. Oke, baiklah, kita untuk pertama itu, apakah utang Indonesia ini berdampak bagi masyarakat? Utang adalah hal yang baik apabila dikelola dengan baik. Setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif seperti investasi dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur dan membiayai pendidikan, kesehatan dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang. Baiklah, mengapa nomor 2 ini, untuk mengapa negara kita berhutang? Ya memang ketertinggian infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah menjadi dasar pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan negara kita dan meningkatkan pertumbuhan negara. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh gitu. Nih, seperti ini, nanti saya kasih fotonya di bawah sini. Oke, di bawah sini adalah indeks untuk fotonya ya. Jadi indeks perkembangannya. Memang kita ketahui utang negara sekarang kok makin banyak. Apa alasannya? Nah, kita bandingkan dengan kurun waktu 2012, 2014, 2015, 2017, utang pemerintah bertambah 609 triliun menjadi 1.166 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 191% triliun. Angka tersebut sangat besar, berdampakkan positif alokasi belanja produktif Indonesia. Belanja infrastruktur sebesar 200% dari 456 triliun menjadi 921 triliun. Belanja pendidikan naik 120% menjadi 983 triliun. Belanja pendidikan naik 120% dari 983 triliun menjadi 1.176 triliun. Belanja kesehatan naik jadi 180% dari 145 triliun jadi 263 triliun. Untuk belanja perlindungan sosial 849% dari 35,3 triliun menjadi 299 triliun. Dana alokasi khusus DAK, fix dan dana desa naik 357% atau anggarannya 888,6 triliun menjadi 315,9 triliun. Walaupun akhir ini utang pemerintah meningkat, namun tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang keuangan negara, di mana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3% terhadap BPDN. Rasio utang negara 60% dari BPD. Oke, di bawah fotonya nih, ini proyek yang dibiayai melalui utang seperti Mass Rapid Transit MRT, Waduk Jati Gede, dan jalur KA di bawah sini ya. Nah, untuk nomor 4 ini, kenapa sih hasil dari belanja produktif belum dirasakan sekarang? Baiklah, ini kata pemerintah sih, prediksinya pada tahun 2045 nanti Indonesia
diproyeksikan menjadi salah satu dari 7 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Semoga aja kita bisa ya. Salah satu faktornya adalah Indonesia memiliki bonus demografi. Hal ini berhasil apabila tunjangan dan penyiapan dan investasi sumber daya manusia atau SDM serta pembangunan infrastruktur. Kita langsung saja. Gimana sih cara melunasi utang Indonesia yang sangat besar, sekitar 6.310 triliun tersebut? Baiklah, kita lihat dulu jumlah rakyat kita sebanyak 270 juta jiwa. Baiklah, untuk 270 juta jiwa ini saya hitung ya. Saya hitung itu kalau mau lunas langsung jumlahnya ini kan banyak juga, 6.310 triliun. Jadi untuk satu orang itu misalnya kita patok jadi satu orang itu bayar 23.400.000 dikali 270 juta penduduk. Jadi hasilnya 6.318 triliun. Nah, itu baru bisa melunasi utang Indonesia. Tapi saya yakin pasti nggak seluruh rakyat bisa mampu. Kalau sudah orang-orang kaya sih 23 juta mah kecil ya. Bagi untuk kita ya besar juga, uang dari mana, uang makan aja pas-pasan kan. Tapi gimana sih cara lain yang menurut saya sih ada kayak gini sih caranya ya. Kita bantu salah satunya sih kita nggak anggap remeh sih. Dari YouTube ini memang hasilnya lumayan besar, seperti Atta Halilintar atau yang lain-lain kan. Hasil dari YouTube ini kan sangat besar juga. Bagaimana sih untuk biar dapat uang dari YouTube? Baiklah, untuk syaratnya pertama tuh kan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Nah, untuk hasil uangnya itu kalau nggak salah tuh 1.000 orang nonton dapatnya $1 kayak gitu. Nah, jadi kita saling bantu sama rakyat. Masa 1.000 aja nggak bisa kan, sedangkan jumlah kita kan 270 juta penduduk nih. Nah, baiklah, kalau misalnya mau aman, kita contoh kayak gini, kita saling bantu nih. Subscribe misalnya berapa kan, sudah saling bantu. Tapi untuk nyari uang 23 juta sekian tadi, kita harus membutuhkan view. Untuk satu orang ya 1,6 juta orang kali nonton baru dapat sekitar 24 juta. Jadi pendapatannya kan 1,6 juta itu dapat $1.600 dikali 15 anggaplah. Jadi hasilnya 24 juta kan, sisanya kan untuk kita atau untuk Indonesia kan. Jadi kita saling bantu ya. Kalau kita kayak gitu kan lumayan juga itu. Misalnya jadi dalam satu RT itu kan satu daerah, jadi sekali bantu kita subscribe-nya tembus dulu sama jam tayangnya kayak gitu. Sudah tuh kita bantu nonton paling enggak 1,6 juta 1,6 juta orang nonton untuk satu video, baru bisa kita membantu Indonesia untuk melunasi utangnya. Kalau misalnya nggak repot sih ada caranya satu lagi, tapi memang ini ya tahu sendiri ya, mohon maaf ya, kan Indonesia banyak yang korupsi juga. Tapi kalau misalnya amanah, kita membuat akun yang seluruh rakyatnya mensubscribe-nya kan, dan subscribe-nya tuh seluruh rakyatnya tuh nonton 250 juta orang dikali 15.000 hasilnya 4 miliar. 4 miliar itu untuk sekali nonton, tapi butuhnya banyak ini. Butuhnya 1,6 juta kali tonton. Jadi misalnya warga Indonesia nonton satu kali cuma dapat 4 miliar. Jadi butuh 1,6 juta kali nonton baru bisa lunas utang. Tapi menurut saya yang enak tuh kerjasama kayak tadi kan. Jadi yang misalnya nggak sanggup bayar utang, misalnya berapa persen nih rakyat, misalnya 250 juta orang nggak sanggup kan bayar gitu ya, yang kita segitunya lagi kita bantu kan, saling bantu untuk support. Kita bantu 1,6 juta orang nonton kan.
kayak gitu, biar sama-sama lunas. Ya kayak gitu aja sih menurut saya. Sekian, terima kasih telah kunjung ke YouTube saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya.